Teknologi, Bapak Ibu. Melek teknologi ini artinya ya kita mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Ya, yang tadinya orang tua menyerahkan pendidikan anak sekolah gitu ya. Sekarang orang tua ikut di dalam belajar anak di rumah dengan online gitu. Sehingga banyak juga orang tua yang mungkin tekanan darah tingginya pada naik nih Bapak Ibu. Ngajarin anak-anak ya marah-marah di rumah. Belum belum kemampuan orang tuanya yang mungkin terbatas, nggak ngerti segala macam, anaknya nanya sama orang tuanya juga nggak ngerti begitu ya. Inilah yang membuat emosi juga nih para orang tua ya. Sehingga orang tua berharap bahwa wah nanti anaknya biarlah buru-buru sekolah kembali begitu. Ya, tapi karena kondisi pandemi ini ya memang belum memungkinkan untuk bertatap muka. Bapak Ibu saudara-saudara, memang setiap orang tua memang menginginkan bahwa anaknya ini bisa pinter ya, bisa pandai. Di dalam Manggala Sutta, syair keempat pun, Buddha Gautama mengatakan bahu sacanca si panca, etang manggalang mutamang. Memiliki pengetahuan dan keterampilan adalah berkah utama. Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa orang tua menginginkan anak-anaknya pandai atau kita dulu juga disekolahkan oleh orang tua kita? Karena memang dengan kepandaian itu bisa membantu kehidupan anak di masa depannya, ya bisa membantu kemampuan anak untuk berjuang untuk meraih masa depan atau cita-citanya. Nah, seperti itu. Dan kepandaian ini memang bisa didapat dari pendidikan formal dan pendidikan non formal. Kalau pendidikan formal yaitu dengan sekolah di sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu ya. Nah, ini orang tua memberikan pendidikan anak yang baiklah. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya punya pendidikan yang tinggi. Karena pendidikan ini, sekolah ini Bapak Ibu sudah seperti makan nasi. Kalau orang tua zaman dulu mungkin berpikir anak ya ada duit disekolahkan, nggak ada uang ya sudah nggak usah sekolah. Tapi kalau sekarang tidak ada uang, orang tua memperjuangkan anaknya untuk bisa sekolah. Karena apa? Sekolah itu menjadi sangat penting saat ini. Nah, ini Bapak Ibu Dharma, kenapa di dalam tema ini pun saya menekankan kepandaian dan kebijaksanaan. Karena memang kepandaian ini perlu di saat ini, gitu ya. Orang-orang tua yang tadinya tidak mau belajar pun tidak mau dipaksa belajar sekarang. Itu supaya apa? Supaya pandai. Dan Bapak Ibu jadi lebih pandai sekarang, gitu ya. Bisa kebaktian pakai Zoom. Ya mungkin banyak juga orang tua yang nggak familiar ya dengan kebaktian pakai Zoom. Seperti itu. Ya. Bisa anak-anak bisa sekolah dengan classroom, gitu kan. Orang tua yang tadinya nggak ngerti apa itu classroom sekarang jadi mengerti juga. Nah, inilah yang membuat kita maju di dalam kepandaian kita. Dan selain itu, Buddha Gautama juga tadi katakan memiliki pengetahuan dan keterampilan. Artinya, kalau memang di bidang formal ini tidak bisa diraih dengan kemampuan seseorang, mungkin karena faktor ekonomi, atau mungkin karena faktor juga kemampuan daya pikirnya kurang, maka keterampilan itu harus ada. Ya, contohnya misalnya ibu bapak punya keterampilan bisa menjahit baju, kemudian bisa membuat kue atau makanan. Nah, sekarang di masa pandemi seperti ini, inilah kesempatan ibu bapak mengajarkan kepada anak. Karena anak di rumah daripada cuma megang handphone saja, main game saja, ya ini bisa diajarkan kepada anak-anak. Nah, inilah keterampilan dan banyak orang juga bisa hidup dari hal ini. Coba sekarang ibu bapak lihat, semua dagangan banyak yang ditutup, tapi ternyata yang dagangnya pinter bisa secara online, itu tetap loh bisa jualan loh. Walaupun jualan kue atau makanan dan lain sebagainya, itu mereka malah
rame begitu, banyak pesanan. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa keterampilan juga bisa membuat seseorang maju dalam hal ekonominya. Jadi akhirnya kita bisa mengerti mengapa Buddha Gautama mengatakan bahwa punya pengetahuan, punya pendidikan, punya keterampilan itu menjadi berkah utama. Karena nanti dari kepandaian ini bisa kemudian memunculkan kebijaksanaan. Guru Buddha adalah seorang guru yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, Buddha Gautama adalah guru yang bisa mengerti semua kemampuan siswanya. Saya ambil contoh di dalam kisah Culapantaka Mahatera. Ada kakak adik bernama Mahapantaka dan Culapantaka. Yang kebetulan kakeknya ini adalah bendahara Raja Bimbisara pada saat itu. Ya, jadi kakeknya adalah seorang bendahara di Rajagaha. Nah, suatu saat mereka bisa mendengarkan khotbah Sang Buddha, akhirnya Mahapantaka bertekad untuk menjadi biku. Kemudian diikuti oleh adiknya Culapantaka menjadi biku. Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata kemampuan kakak adik ini jauh sekali berbeda. Mahapantaka kakaknya itu pinter sekali Bapak Ibu. Sedangkan Culapantaka ini kalau guru mah udah angkat tangan dan ngajarinnya Bapak Ibu. 4 bulan satu syair pun nggak bisa hafal oleh dia. Jadi Bapak Ibu bisa Ibu bayangkan kalau Ibu mengajar di rumah anak Pancasila ya, Parita Pancasila. Nah, Parita syair pertama Panatipata Weramani Sikapadang sama Diami, hafalin. Nah, nanti dia udah hafal nih syair pertama, diajarin syair kedua, syair pertamanya lupa. Nah, diajarin lagi syair pertama, nanti diajarin syair kedua, syair pertamanya lupa lagi. Nah, ini gurunya nyerah semua dah. Ya. Orang tua di rumah juga mungkin yang tadinya sabar bisa pakai rotan ngajarinnya ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara Sedharma, Culapantaka ini begitu. Ya. Jadi sangat lambat sekali. 4 bulan dia tidak bisa menghafal satu syair pun. Ya. Sehingga keluhannya ini sampai kepada telinga Sang Buddha gitu ya, dilaporkan kepada Buddha. Sampai kakaknya ini menjadi malu di antara para biku yang lain. Karena ya jadi omongan gitu ya, adiknya ini bodoh sekali. Suatu hari Buddha Gautama diundang oleh Jiwaka. Jiwaka ini Bapak Ibu saudara-saudara adalah dokter yang sangat terkenal di zaman Buddha. Rumahnya Jiwaka ini tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 2 kilometer dari 2 sampai 3 kilometer dari Wihara Weluwana Arama tempat Sang Buddha tinggal. Ini kalau kebetulan Ibu Bapak pernah ke India, kebetulan saya pernah ke India, jadi saya tahu tempat rumahnya Jiwaka itu waktu pergi ke sana sempat mampir begitu ya, tapi rumahnya sudah berbentuk puing-puing ya, tidak berbentuk rumah lagi. Itu memang tidak terlalu jauh, tapi kalau jalan kaki ya jauh juga gitu ya. Kemudian Jiwaka ini mengundang Buddha dan murid-muridnya untuk makan siang di rumahnya. Nah, kemudian Mahapantaka diminta untuk mendata siapa saja siswa Buddha yang diundang yang pergi ke sana. Mahapantaka karena dia merasa malu, akhirnya dia mencoret tuh nama adiknya. Culapantaka jangan ikut gitu ya. Ini mau bikin malu nih nanti gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang lain hafal Parita, dia sama sekali nggak hafal Parita, satu syair juga begitu. Nah, jadi dicoret namanya. Nah, Culapantaka yang mengetahui bahwa namanya dicoret, dia merasa malu dan merasa disingkirkan begitu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari anggota sangga, untuk keluar dari kebikuan. Dia pamit kepada Sang Buddha, kemudian Sang Buddha melihat bahwa sebetulnya Culapantaka ini bukan tidak pandai, tapi karena memang ada faktor yang menghambat kemajuan batin dia karena akibat karma kehidupan lampaunya. Apa karma kehidupan lampaunya? Ternyata kehidupan lampau
Culapantaka ini pernah menghina seorang biku yang bodoh. Jadi dia mengejek, dia menghina biku yang bodoh. Nah sekarang Tumimba lahir, dia menjadi orang yang bodoh. Makanya ya Bapak Ibu, ini jangan main-main nih. Kita jangan sembarangan ya mulut menghina orang ya. Itu luar biasa loh Bapak Ibu, kekuatan dari ucapan itu ya ternyata ya. Jadi bisa ke bawah, bisa terbawa sampai kehidupan akan datang. Padahal dari ucapan aja tuh, dari menghina orang. Jadi sebaiknya kita menghindari. Nah, Buddha mengetahui itu, kemudian Buddha mengambil sebuah kain, ya, kain putih, kemudian Buddha memberikan kepada Culapantaka. Jadi Culapantaka diberi perintah dia harus menghadap ke arah timur. Arah timur kan matahari terbit. Bapak Ibu, itu kalau jam 9, jam 10 di sini Bapak Ibu masih belum terlalu panas. Tapi kalau di India Bapak Ibu jam 9, jam 10 itu bisa sudah sampai 40 derajat. Jadi panas sekali. Kalau siang itu saya pernah ngalamin sampai 45 derajat siang hari. Itu sampai pakai payung, pakai topi itu masih rasanya tembus. Angin aja itu rasanya panas Bapak Ibu. Nah, itu saking panasnya India itu. Nah, jadi Culapantaka itu disuruh pegang kain ini sambil digosok-gosok. Terus digosok-gosok. Buddha cuma ngajarin satu kata aja. Ya, kotor, kotor, ya. Rajo Haranang, Rajo Haranang. Itu bahasa Palinya ya, Rajo Haranang. Jadi Sang Buddha cuma suruh dia bilang Rajo Haranang, terus berulang kali Rajo Haranang, Rajo Haranang, Rajo Haranang. Sambil kain itu digosok-gosok di tangannya. Begitu. Dan berdiri menghadap timur, jadi berdiri menghadap matahari. Kemudian Buddha dengan para siswanya pergi berangkat ke rumah Jiwaka untuk mendapat makan siang. Ya, begitu Culapantaka ini lagi menggosok-gosok Rajo Haranang gitu ya. Kan panas itu ya. Akhirnya kan karena panas berkeringat. Kemudian tangannya juga berkeringat dan akhirnya karena tangan berkeringat dan ada debu, akhirnya nempel di kain kotornya. Nah, pada saat nempel di kain dia lihat kok bisa kotor ya. Nah, kemudian akhirnya ya Culapantaka menyadari bahwa segala sesuatu akan mengalami perubahan dan segala sesuatu memiliki unsur yang membentuk. Nah, Bapak Ibu, Buddha waktu itu sedang persiapan makan siang di rumah Jiwaka. Ya, begitu Buddha kan punya kekuatan batin supranatural yang luar biasa nih Bapak Ibu. Walaupun badannya di mana, tapi dia bisa lihat kemana-mana gitu. Nah, Buddha melihat bahwa Culapantaka ini, nah ini waktunya nih, dia udah mencapai pencerahan begitu, pengetahuan luar biasa. Akhirnya Buddha mengirimkan bayangannya ke wihara. Dan Buddha duduk di depan Culapantaka. Culapantaka begitu melihat Sang Buddha duduk, kemudian dia memberi hormat, kemudian Sang Buddha memberikan nasihat kepada dia dan akhirnya dia mencapai tingkat kesucian arahat, Bapak Ibu. Nah, setelah dia arahat, Buddha menghilang, kemudian Buddha melanjutkan makan siang di rumah Jiwaka. Tapi begitu setelah makan siang, biasanya kan Bapak Ibu kalau undang Bante gitu ya makan siang, setelah makan kan Bante kasih ini ya parita pelimpahan jasa ya Bapak Ibu ya buat kita ya, dan kita biasanya tuang air ya ke mangkok gitu ya, tuang air tuh. Nah, pada saat Sang Buddha mau dituangkan airnya, Sang Buddha kemudian menutup tangannya ke mangkoknya. Jadi Sang Buddha mencegah supaya tidak dibacakan parita pelimpahan jasa dulu. Sehingga orang-orang dan para biku kaget, kenapa ya gitu kan. Kemudian Sang Buddha bilang, tunggu dulu, masih ada satu yang belum datang, kata Sang Buddha. Ya, satu yang belum datang. Nah, para biku yang lain bingung, siapa yang belum datang? Terus kakaknya kan ngeh gitu ya, kakaknya Culapantaka ini kan Mahapantaka ini ngeh gitu ya, ingat gitu. Iya, adik saya nih yang nggak diajak gitu kan. Kemudian Sang Buddha bilang, coba jemput ke wihara, ajak kemari. Kemudian salah satu biku pulang lagi ke wihara. Jadi dari rumah Jiwaka itu jalan kaki lagi ke Weluwana, datang ke sana. Begitu datang gitu ya,
Bapak Ibu, saudara-saudara, yang dijemput, yang disuruh kan Culapantaka ya. Tinggal satu orang kan ya yang belum datang ya. Tapi begitu dia sampai di Wihara Weluana, dia lihat begitu banyaknya biku di dalam wihara itu. Banyak sekali biku. Dia juga bingung. Akhirnya dia balik lagi ke rumah jiwa. Dia lapor kepada Sang Buddha. Bante, bukan satu, tapi banyak. Terus Buddha Gautama bilang lagi, coba tanya siapa yang bernama Culapantaka. Kemudian dia balik lagi. Ditanya nih, begitu datang, siapa yang Culapantaka? Saya Culapantaka. Semuanya ngaku Culapantaka. Bapak Ibu, bikunya ini mukanya sama semua jadi Culapantaka. 1.000 orang. Jadi 1.000 orang. Ini biku yang disuruh bingung, ini mana yang Culapantaka yang benar gitu kan. Akhirnya dia balik lagi. Nah, sampai 3 kali Sang Buddha, akhirnya yang ketiga kali Sang Buddha ajar. Begitu nanti kamu menanyakan siapa Culapantaka, begitu ada yang menjawab saya Culapantaka, yang menjawab pertama pegang tangannya, dia bilang gitu. Pegang tangannya, itulah yang asli kata Sang Buddha. Kemudian jadi Bapak Ibu bukan cuma cerita Sun Gokong aja nih ya, bisa banyak orang, orangnya bisa jadi banyak ya. Jadi para biku yang sudah mencapai arahat pun bisa membuat dirinya menjadi banyak begitu. Nah, kemudian dia berangkat lagi ke wihara, kemudian dia bertanya, siapa Culapantaka? Nah, pada saat itu ada seorang biku mengatakan yang pertama saya Culapantaka. Nah, begitu dia mengatakan saya Culapantaka sebelum yang lain menyaut gitu kan, akhirnya dia langsung pegang dan yang lain hilang. Jadi berubah lagi jadi satu lagi, Culapantaka. Kemudian diajak ke rumah Jiwaka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini betapa hebatnya guru kita dalam mengajar. Dia bisa tahu metode atau teknik mengajar kepada seseorang. Bapak Ibu, kita mempunyai anak mungkin 3 ya. 3-tiganya belum tentu loh Bapak Ibu karakternya sama dan cara ngajarnya sama. Betul nggak Bu? Ya mungkin aja ya, ada Cim juga pernah bilang, iya Romo saya punya anak 5, yang calang mah ada aja katanya begitu ya. Maksudnya yang susah diajar gitu ya, yang susah diatur gitu, yang yang ini mah yang susah diatur mah ada aja katanya. Nah iya memang begitu, karena setiap orang punya karakter berbeda. Mungkin ada anak kita yang cuma dibilangin baik-baik dan nurut. Mungkin adanya rada bandel gitu ya, mesti diomelin dulu baru nurut gitu. Nah itu demikian, ada teknik-tekniknya ya. Setiap orang punya karakter sehingga metode untuk memberikan pendidikan kepada anak pun berbeda Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu Sedharma tidak boleh tuh cara-cara zamannya papa mama kita dulu mendidik kita terapkan kepada anak kita, belum tentu cocok. Mungkin dulu papa mama kita mengajar kita galak sekali. Ya, berani nyautin mungkin udah muter kepala gitu ya, ditampar mulutnya gitu ya. Kalau dulu mah berani nyautin. Coba sekarang anak sekarang, wah, ibu ngomong apa dia pasti nanya tuh, memang kenapa mah nggak boleh? Kenapa mesti begitu? Nah itu, kalau zaman dulu kita tanya begitu, kita pasti udah nggak tahu deh tuh ya. Apa yang deket mungkin tuh ya sama papa kita atau mama kita ya. Ada sapu-sapu gitu ya, seperti itu. Kalau sekarang nggak bisa tuh, anak perlu alasan tuh gitu ya. Jadi orang tua sekarang pun harus bisa mengikuti perkembangan paradigma mendidik. Paradigma untuk menimbulkan kepandaian anak sehingga dari kepandaiannya itu dia bisa mengerti, sehingga dari dia mengerti timbul kebijaksanaan dia. Nah, ini penting. Gitu ya. Ini penting sekali. Kalau dulu anak dipaksa belajar dengan ditakut-takutin rotan. Tapi kalau sekarang anak harus kita beri pengertian kenapa dia harus belajar, kenapa dia harus mau melakukan hal-hal yang membuat dia tambah pintar. Dalam kisah kehidupan Pangeran Siddhartha, waktu Pangeran Siddhartha kecil, pernah ada satu kejadian, seorang tukang minyak itu uangnya dicuri Bapak Ibu oleh temannya. Tapi temannya ini tidak mau mengaku bahwa dia mencuri uang si tukang minyak ini. Begitu. Sehingga hal ini dilaporkan sampai ke pengadilan ya, ke istana. Nah, begitu sampai di istana, para hakimnya ini, para bijaksana di istana ini
bingung juga bagaimana caranya dia tahu ini duitnya si tukang minyak, bukan orang yang mengambil ini. Nah, akhirnya salah satunya mengusulkan, coba kita undang Pangeran Siddhartha untuk datang membantu memecahkan masalah ini. Bapak Ibu, waktu itu Pangeran Siddhartha masih kecil, belum dewasa. Dia datang, kemudian Pangeran Siddhartha diceritakan bahwa si tukang minyak ini kehilangan uangnya karena dicuri oleh temannya ini, tapi temannya ini juga mengaku bahwa ini juga uangnya, bukan uang tukang minyak itu. Akhirnya Pangeran Siddhartha setelah mengetahui permasalahannya, kemudian Pangeran Siddhartha memerintahkan pengawal untuk mengambil baskom diisi air. Bapak Ibu, baskom diisi air yang besar, kemudian ditaruh, diletakkan di tengah-tengah ruangan, semua orang bisa melihat. Nih Bapak Ibu, ini Pangeran Siddhartha kehebatannya bukan ngelihat baskom nanti di airnya ada kelihatan gambarnya ya, bukan ya Bapak Ibu ya. Pangeran Siddhartha nggak punya ilmu-ilmu sihir seperti itu ya. Kalau itu mak lampir tuh Bapak Ibu. Yang seperti itu ya. Jadi kalau Pangeran Siddhartha menggunakan kepandaian gitu ya, jadi pakai baskom sama air. Semua yang lain semua disuruh melihat ke arah baskom, kemudian Pangeran Siddhartha meminta si orang yang memegang uangnya itu untuk menjatuhkan uangnya ke dalam baskom berisi air itu. Jadi uangnya itu dilepas masuk ke dalam baskom berisi air. Uangnya itu masih uang-uang kayak semacam uang logam ya Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kan bukan seperti sekarang logamnya. Zaman dulu tuh tembaga begitu aja bulat-bulat gitu ya. Dilempar ke dalam baskom, langsung Pangeran Siddhartha bilang, saya sudah tahu uang siapa ini dan siapa yang mencuri. Wah, para hakim yang ada di situ, orang-orang yang ada di situ bingung. Bagaimana Pangeran Siddhartha tahu cuma ngelihat air, uang dicemplungin ke air, kemudian dia tahu siapa pencurinya, siapa yang punya uang. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak siapa yang sebenarnya pemilik uang itu? Si tukang minyak atau bukan tukang minyak? Kalau tahu si tukang minyak, kenapa Pangeran Siddhartha tahu? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Ya, Bapak Ibu, setelah dicemplungin ke dalam air, ternyata uang itu begitu nyemplung ke air, ternyata permukaan air itu kemudian timbul minyak. Bapak Ibu, kalau kita zaman ibu bapak kecil yang seumuran saya nih yang 40-an tahun ke atas nih pasti ngalamin beli minyak tanah sama tukang minyak gitu ya. Kalau sekarang anak sekarang bingung minyak tanah apaan gitu ya. Kalau anak dulu pasti tahu tukang minyaknya soalnya keliling gitu ya. Nah, kalau kita beli minyak kembaliannya pasti duitnya bau minyak tanah, benar gak Bu? Ya, pasti duitnya ada minyaknya gitu ya. Nah, seperti itu. Tukang ikan juga gitu, kembaliannya pasti duitnya bau amis tuh. Nah, itu juga begitu tukang minyak itu. Jadi duitnya begitu ditaruh di air, muncul minyaknya, langsung tahu oh ini duit tukang minyak ini karena mengandung minyak duitnya gitu. Langsung akhirnya yang pencuri itu langsung ditangkap, dihukum, ya selesailah perkara itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, bisa kita bayangkan. Jadi yang namanya pinter sekarang, jangan menganggap bahwa kita yang tua lebih pintar daripada yang lebih muda. Belum tentu Bapak Ibu sekarang. Anak-anak kita jauh sudah bisa melihat atau belajar dari internet, dari mana-mana gitu ya. Kalau dulu semua anak tanya orang tua, sekarang anak tanya orang tua bingung jawabnya apa. Karena apa? Karena orang tua juga kemampuannya kurang. Dan kebanyakan juga akhirnya saya sendiri pun demikian. Kalau saya sudah tidak bisa menjawab, saya minta anak saya, coba deh lihat di Google gitu. Nah, Google itu hebat itu, maha tahu itu. Ya. Google itu maha tahu tuh Bapak Ibu ya. Dia guru besarnya para guru itu ya. Semuanya serba tahu, ditanya apa aja bisa jawab itu dari Google gitu ya. Nah, jadi kita pun harus tahu bahwa sudah tidak zaman lagi kita bilang tahu kamu anak-anak tahu apa daripada orang tua. Orang tua lebih banyak makan asam garam. Betul, kalau asam garamnya yang beneran asamnya sama garamnya dimakan sama orang tua lebih banyak karena lahir duluan pasti dia makan garamnya banyakan gitu ya. Itu pasti benar. Tetapi maksud asam garam di sini kan pengalaman hidup atau pengetahuan. Nah, sekarang belum tentu gitu.
Karena kemajuan zaman sekarang itu luar biasa sekali. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, di dalam Dhammapada 25, syair 25, Sang Buddha mengatakan demikian. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri dan tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Kenapa Bapak Ibu akhirnya Buddha Gautama tadi waktu mengajarkan Cula Pantaka akhirnya mengucapkan syair ini ya, kemudian mengatakan menjadi pulau. Karena dengan kepandaian Bapak Ibu itu bisa menjadi pelindung buat masa depan anak-anak kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ibu Bapak kan nggak mungkin kan nemenin dia sampai selama-lamanya. Betul ya Bu ya? Di sekolah juga mungkin ditemenin cuma SD, begitu SMP dia sudah bisa sekolah sendiri. Begitu, nggak mungkin selama-lamanya. Artinya apa? Kita harus memberi mereka bekal kepandaian ini untuk hidup mereka. Begitu. Makanya tuh kalau orang Tangerang itu yang masih kalau pernikahan tradisional yang masih menggunakan adat Ciotau. Nah, kalau yang pernah ngalamin Ciotau tuh tahu tuh. Nih di alat Ciotau itu salah satunya ada buku namanya tungsu. Buku tungsu tuh, buku. Kenapa kok orang menikah kok ada di situ buku? Nah, itu melambangkan bahwa sebelum dia melakukan pernikahan itu, pengantin atau kedua mempelai, dia harus punya pengetahuan, punya kepandaian untuk hidup. Karena sejak saat itu dia tidak boleh lagi tergantung kepada orang tuanya. Makanya setelah itu terakhir acaranya makan nasi melek dibilangnya, disuapin tuh anak sama nasi begitu ya. Nah, itu artinya apa? Dia harus bisa hidup mandiri, berjuang sendiri untuk keluarganya. Nah, supaya bisa begitu, maka orang tua punya kewajiban memberi pendidikan yang baik untuk anak. Nah, dengan begitu dia punya pulau pelindung bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu, memang kita belajar supaya pinter dan jadi bijaksana. Anak-anak kita pun demikian. Tapi Bapak Ibu, ya, orang pinter belum tentu bijaksana. Tetapi yang bijaksana pasti pinter. Saya ulangi, orang pinter belum tentu bijaksana. Yang bijaksana pasti pinter. Kenapa? Banyak orang pinter, tapi keblinger kalau saya bilang. Jadi pinternya buat nipu orang, ya, buat ngebohongin orang, begitu ya, buat merugikan orang, bahkan sampai bisa, ya, beberapa contoh kehidupan yang sekarang kita bisa lihat, dia pinter, bisa merakit bom segala macam, pinter sekali. Nggak semua orang loh Bapak Ibu bisa merakit bom gitu. Tapi setelah merakit kemudian diledakkan yang membuat orang lain celaka, orang lain meninggal. Nah, ini tidak bijaksana. Begitu. Banyak yang pinter tapi tidak bijaksana. Ya. Tapi orang bijaksana pasti pinter. Kenapa? Karena dia memiliki pengetahuan dan dia memiliki yang namanya pengalaman hidup. Begitu, ya, pengalaman hidup. Ya. Orang tua pasti lebih bijaksana dari anak-anaknya. Kalau orang tuanya juga mengembangkan kebijaksanaannya. Maaf nih ya Bapak Ibu, kebanyakan orang tua nih, orang bilang tambah tua adatnya tambah kenceng gitu ya. Adatnya tambah susah gitu. Omong sedikit tersinggung gitu ya. Dibilangin nggak ngerti. Ya, seperti itu. Banyak nih anak-anak juga suka cerita gitu. Iya Pak, susah papa saya mah dibilangin ya gitu ya. Suruh berhenti ngerokok aja dibilang. Padahal di TV aja udah sering kali tuh. Ya, merokok bisa membunuh Anda, tapi tetap aja merokok gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau dibilangin ya mendingan nggak usah dikasih makan daripada nggak merokok. Wah ini nih gawat ini gitu ya. Namanya pinter tapi tidak bijaksana nih gitu. Nah itu beberapa contoh gitu ya. Nah kita tidak mau seperti itu. Di dalam Dhammapada pun Sang Buddha katakan ibarat seekor sapi yang semakin tua semakin gemuk tetapi kebijaksanaannya tidak bertambah. Nah artinya apa?
Harusnya kita semakin tua semakin lebih bijaksana. Mungkin dulu kita orangnya panasan gitu ya, cepat marah gitu ya, cepat tersinggung, pokoknya senggol bacok gitu. Istilahnya gitu ya. Senggol sedikit pukul begitu ya. Begitu tambah usia mungkin mikir, aduh, kenapa dulu saya begitu ya? Kenapa dulu saya emosian ya? Sekarang bisa lebih sabar. Nah, itu namanya bijaksana. Kebijaksanaannya bertambah itu kalau bisa seperti itu. Jangan sampai semakin tua semakin luar biasa yang tidak bijaksananya. Nah, ini kebijaksanaannya tidak bertambah. Nah, kebijaksanaan ini ya, ini juga dipengaruhi oleh yang namanya pergaulan. Bapak Ibu. Ya, walaupun dia sekolahnya tidak tinggi, tapi kalau pergaulannya dia bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang mempunyai apa ya, kebijaksanaan, pengetahuan yang bagus, orang ini bisa jadi bijaksana walaupun tidak punya pendidikan yang tinggi. Setuju nggak Bapak Ibu? Anak sekolah tinggi, udah jadi sarjana, udah kerja enak-enak, gaji gede, bergaulnya sama teman-teman yang suka mengkonsumsi narkoba. Rusak nggak kira-kira? Pasti rusak. Walaupun pinter, tidak bijaksana. Makanya kebijaksanaan ini penting buat anak-anak kita. Kan dalam Dhammapada, syair 78, Buddha Gautama mengatakan, jangan bergaul dengan orang yang jahat. Jangan bergaul dengan orang berbudi rendah. Tetapi bergaulah dengan sahabat yang baik, bergaullah dengan orang yang berbudi luhur. Maka itulah kunci untuk kita bisa menjadi bijaksana. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau misalnya suatu saat ya anak misalnya kita suruh melakukan perbuatan baik, maka Bapak Ibu harus jelaskan kenapa dia harus melakukan itu. Jangan Bapak Ibu misalnya anak disuruh berdana nih di wihara, di kotak dana. Dana nih uangnya, dana. Udah disuruh masukin aja selesai. Jangan begitu. Tapi Ibu, Bapak harus kasih tahu. Nanti kalau kita suka berdana, akibatnya kita menjadi orang yang murah rezeki. Menjadi orang yang punya kehidupan lebih baik dari yang sekarang. Nah, nanti pada saat di jalan, mungkin ketemu pengemis, mungkin ketemu orang yang kelihatannya susah, Ibu Bapak kasih lihat lagi ke mereka. Lihat, kenapa mereka bisa hidupnya begitu susah? Karena dulu tidak suka berdana. Nah, inilah Bapak Ibu, kita jadi akhirnya itu anak, kalau lihat kotak dana, pasti udah buru-buru ngerogoh kantongnya, gitu istilahnya begitu. Jadi akhirnya kesadarannya itu, kebijaksanaannya itu tahu. Karena apa? Dengan dia berdana, hidup dia akan lebih baik. Dia mau punya cita-cita apa, dia bisa punya. Kalau dia suka berdana. Istilahnya begitu. Jadi didorong untuk melakukan hal-hal yang baik. Begitu Bapak Ibu. Jadi diberi pengetahuannya ditingkatkan menjadi kebijaksanaan dia. Gitu ya. Naik sepeda jangan kencang-kencang, jangan ngebut-ngebut. Biasa kalau anak-anak kan begitu ya, kalau udah sama teman-temannya wah kencang sekali naik sepeda. Nah, pada saat jatuh Bapak Ibu, pada saat dia jatuh, Bapak Ibu tidak perlu marahin panjang lebar. Karena apa? Saya yakin anak yang jatuh itu dia udah merasakan sendiri akibatnya. Betul nggak Bapak Ibu? Cuman kan kadang-kadang orang tua panjang lebar ngomelin dulu. Udah dia nangis, ditambahin, diomelin, udah gitu dipukul juga pantatnya gitu ya. Disabet juga gitu ya. Tapi akhirnya diobatin juga gitu ya. Nah, ini kan orang tua begitu ya, Bapak Ibu. Nah, pada saat diobatin ya, dibersihkan lukanya, diobatin. Nah, kita tidak perlu memarahi. Nah, sekarang enak kan? Rasain kan? Nah, gitu. Jangan. Tapi kita kasih tahu. Nah, coba tuh. Coba dengar Mama tadi bilang nasehatin apa. Naik sepeda pelan-pelan. Nah, sekarang luka. Yang sakit siapa? Kita cukup bilang begitu. Yang sakit siapa? Mama sih nggak sakit. Kamu yang sakit nih diobatin. Yang perih siapa? Kamu yang perih gitu kan.
Jadi bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri kamu. Nanti akhirnya dia pikir, oh iya ya, semuanya akan kembali untuk kepada diri dia gitu. Nah inilah yang membuat anak itu timbul kebijaksanaan. Ada yang cerita, Romo, anak saya mah tambah gede, tambah ngelawan, gitu ya. Kok bisa begitu ya, nggak berbakti, begitu ya. Put how katanya. Nah, seperti itu. Sama orang tua nggak sayang, udah kerja pelit, udah kerja pelit ya, nggak pernah ngasih duit ke orang tuanya, katanya begitu. Ya, ternyata Bapak Ibu kadang-kadang bukan salah anak, salah siapa? Salah didikan kita. Kita yang ngajarin dia pelit. Mau tahu? Contoh nih ya, ini misalnya ibu bapak ajak dia ke pasar atau ke supermarket, ke Alfa yang ini deh yang dekat gitu ya, ke Alfa atau ke Indomaret yang banyak. Terus belanja nih, beli. Nih anak kita nih masih kecil nih, masih kecil-kecil. Biasanya diajarin pelit itu dari kecil emang sama mamanya, sama papanya, gitu ya. Nah, dia masih kecil-kecil, karena dia akan tertanam tuh kalau masih kecil itu. Pendidikan orang tua ini pendidikan rumah. Nah, begitu udah gitu anaknya bilang begini, "Mah, beli es krim ya." Terus mamanya bilang begini, "Ya udah mau beli mah ambil satu, tapi ntar di rumah jangan ngomong-ngomong, mama beli es krim buat kamu. Ntar koko cece kamu mau juga," katanya. Nah, maksudnya mah Bapak Ibu mau hemat supaya yang dibeliin es krim dia aja, yang di rumah mah nggak usah gitu ya, mau hemat maksudnya. Tapi dengan begitu ibu bapak ngajarin kamu makan, jangan ingat-ingat orang rumah, pokoknya ada apa-apa kamu makan sendiri, punya sendiri. Jangan bagi, jangan pikirkan yang lain. Padahal ajarinnya secara tidak langsung seperti itu. Jadi kalau dia punya apa-apa, dia tidak akan pikir untuk kokonya, untuk cicinya. Jangan cerita untuk mama papanya ya. Karena apa? Kita membentuk karakter dia seperti itu. Sehingga kebijaksanaannya jelek sekali. Begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu Sedharma, demikian. Contoh lagi misalnya. Ini kan kalau yang dulu Ibu Bapak pernah ngalamin anak yang masih sekolah kelas TK, SD, kelas 1, kelas 2 masih pakai pensil ya Bu, Pak. Kan bawa penghapus tuh ya. Itu bisa tiap hari penghapusnya hilang tuh Bu, Pak. Iya enggak? Mamanya bisa marah-marah tuh tiap hari tuh. Begitu mau di rumah ada PR, penghapus mana? Nggak tahu, hilang tiap hari. Nah, Bapak Ibu, kenapa hilang? Tadi aku kasih pinjam temen aku. Nah, Ibu Bapak secara nggak langsung bilang apa? Besok jangan kasih pinjam temen penghapus ya. Jangan kasih pinjam orang penghapus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, diajarin pelit nggak? Diajarin pelit tuh. Pokoknya jangan ngasih pinjam apa-apa, jangan ngasih apapun ke orang lain. Buat diri kamu sendiri. Gitu. Nah Bapak Ibu, Romo, tapi kalau hilang terus gimana Romo? Beli penghapusnya yang panjangan kayak saya. Saya kan ngalamin juga ya, punya anak 3. Ngalamin juga kelas 1. Beli yang panjangan, kita potong 5. Nah, kita potong 5, pendek-pendek. Ya, kita potong 5. Jadi kalau dia pulang, Pak, hilang, nggak usah ngomel. Nih, cadangan keluar 1. Saya begitu, Bu. Jadi beli yang panjangan, potong pendek-pendek gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kan dia kan nggak perlu penghapus gede, yang gede, potong pendek-pendek. Jadi kalau hilang, Ibu Bapak nggak perlu emosi, nggak perlu marah gitu ya. Nah, itu caranya ya, triknya. Ya, namanya pengalaman jadi orang tua ya, Pak ya. Semua juga pasti ngalamin begitu ya, seperti itu. Karena apa? Saya pernah ngalamin jadi kepala sekolah SD dulu di Jakarta sebelum saya tinggal di Tangerang. Saya pernah jadi kepala sekolah SD. Itu ibu bapak, ibu-ibu berdua gulet gara-gara penghapus di kelas. Orang tua sama orang tua gulet jambak-jambakan di lantai. Aduh, jadi heboh gitu ya, satu sekolahan. Gara-gara apa? Penghapus. Penghapusnya anaknya dipinjam, yang satu terus udah gitu hilang, terus nggak dipulangin, ya jadi ribut lah. Gara-gara penghapus tuh. Ya, penghapus padahal paling berapa ya, 1.000 atau 2.000 lah yang murah. Nah, seperti itu. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Itu sudah menunjukkan tingkat kebijaksanaan kita itu apa namanya rendah sekali gitu ya, jauh sekali.
Jadi kita yang mesti lebih, kan kita yang lebih bijaksana gitu ya, bagaimana ngatasinnya. Nah ini demikian Bapak Ibu. Nah kebijaksanaan itu bagaimana cara kita meningkatkannya? Yang pertama dari pengalaman hidup. Yang kedua dari pengetahuan tadi ya. Oh ini kalau bekas goreng ikan, goreng apa, jangan langsung disiram air gitu kan. Bisa kemana-mana itu minyaknya gitu kan. Itu kan dari pengalaman gitu. Oh kalau goreng ayam ditutupin kualinya. Kenapa? Karena pengalaman minyak meledak gitu ya, kena kulit, kena tangan, kena muka mungkin ya. Itu pengalaman. Jadi kebijaksanaan sehingga anak kita pada saat dia goreng ayam, mungkin ibu bapak udah kasih tahu tutup, nanti takut itu minyak panasnya pada saat dia meledak nggak kena tangan. Nah itu kan kebijaksanaan bapak ini dari pengalaman begitu ya. Nah kemudian dengan meditasi. Nah meditasi ini juga bisa meningkatkan kebijaksanaan. Baik Bapak Ibu Sedharma, demikianlah ceramah saya 40 menit. Karena waktunya 45 ya. Kita tanya jawab. Silahkan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya kembalikan kepada pimpinan kebaktian. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Ya, kepada Bapak Ibu yang mengikuti kajian online dan yang datang di hari juga, saya persilakan untuk bertanya kepada Romo. Kira-kira ada pertanyaan yang arti itu. Romo, selamat siang Romo. Oh ya, selamat siang, silakan Pak Suwardi. Romo, saya minta petunjuk nih. Kan anak sekarang tuh anak pegang gadget ya Romo ya. Ya. Kadang kita sebagai orang tua sudah memberitahukan dia gitu kan, kurangi games, kurangi YouTube gitu ya. Ya. Tapi kadang masih menghindar gitu loh. Masih dengan kegiatan yang seperti itu. Itu ada cara lain nggak mau untuk memberikan pengarahan atau apa supaya bisa berkurang gitu loh. Baik. Terima kasih. Ya. Ini bukan karena saya lebih pinter ya, kita bagi-bagi pengalaman aja ya sebagai orang tua ya. Iya betul. Kita sharing aja. Ini seringkali dialami oleh setiap orang tua saat ini di zaman ini. Apalagi sejak pandemi, wah udah tambah gila ya, udah tambah nggak bisa lepas gitu kan, seperti itu. Betul. Makanya kita harus bikin komitmen bersama. Anak-anak sekarang tuh harus diajak komitmen bareng. Jadi misalnya pada saat dibelikan gadget, dibelikan misalnya laptop atau apa, itu sudah dikasih tahu dulu. Boleh ya main, tapi nggak boleh lebih dari 4 jam. Karena susah juga nih sekarang Pak Suwadi, Ko Suwadi. Anak kan nggak bisa main keluar ya, dengan kita takut juga ya pandemi gini ya. Yang tadinya dia main sepeda, main sama teman-temannya, sekarang di rumah terus. Kalau di rumah terus, dia juga kayak jiwa anak-anak bagaimana ya, cepet bosen gitu kan. Betul, Jadi kita memaklumi juga gitu. Maka dari itu kita mesti pinter-pinter nih gitu kan, berkomitmen dengan dia gitu. Sampai jam berapa, nanti istirahat dulu, nggak boleh terus-terusan karena bisa cepat rusak, matanya pun rusak. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, tolong yang kalau memang mampu dibelikan anaknya itu kacamata yang anti radiasi. Ya, supaya mata anak kita tetap bagus gitu ya. Mumpung belum rusak, kebanyakan orang tua itu anaknya dibikinin kacamata setelah anaknya matanya minus gitu. Nah, mumpung sebelum minus, sebelum rusak, kita bikin tuh di optik, di toko kacamata bilang kacamata buat anti radiasi komputer atau handphone. Nah, ibu bapak juga boleh tuh kalau bikin kacamata tuh sekarang kita nih Pak Bu, kacamata kita ini harus dilengkapi dengan anti radiasi, bisa. Jadi walaupun minus tapi juga ada anti radiasi. Jadi kalau kita handphone atau komputer, apalagi yang kerjanya di komputer ya, yang berjam-jam, itu bisa dicegah gitu supaya nggak kena radiasi matanya. Nah ini langkahnya. Jadi yang pertama dikasih komitmen dulu gitu ya. Karena kalau nggak dikasih komitmen, sorry nih ya, istilahnya ngambek tuh anak. Gitu. Monyong aja mulutnya, gitu ya. Ngambek tuh ya, dia ngambek tuh. Bahkan
saya pernah ngalamin juga Bapak Ibu, ini paling parah ya Bapak Ibu, oleh mahasiswa saya sendiri di Budi, perempuan Bapak Ibu sampai meninggal dunia karena kegilaan main game online, nggak tidur, ya nggak tidur Pak. Jadi pagi baru tidur sampai siang. Jadi kuliahnya berantakan, ya kuliahnya berantakan. Jadi dari siang itu main game sampai pagi, gitu. Gila main game online, sampai makan tidak teratur, nggak mau disuruh mandi apa segala macam. Sampai suatu hari mamanya ini bawa dia, jadi mamanya cerita ke saya, akhirnya saya bilang coba dibawa kemari anaknya. Ketemu saya di kantor gitu ya, udah kurus sekali. Aduh, saya sampai prihatin sekali. Saya sampai bilang dia ya, coba kamu, saya juga hobi main game, saya bilang gitu. Ya, saya juga hobi main game Bapak Ibu. Cuman ya begitu main gamenya di waktu istirahat gitu. Bukannya setiap saat gitu, di waktu istirahat atau di waktu senggang. Bolehlah kita main game gitu ya, balesin WA. Misalnya juga ibu bapak ada yang WA saya kadang-kadang suka, mungkin ada yang kesel kali ya, lama banget balesnya gitu ya. Bukannya lama, karena saya pasti mengerjakan pekerjaan yang utama dulu, baru nanti bales yang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Sedharma, nah ini jadi awalnya karena nggak dikasih komitmen, dibebaskan saja gitu awalnya, sehingga akhirnya jadi kecanduan. Nah, ini yang sudah tingkatnya lebih bahaya lagi. Nah, kalau udah kecanduan gitu gimana Romo? Coba, kalau sekarang sih belum ada ya kegiatan-kegiatan retret atau PPD. Kalau yang sudah seperti itu, ikutkan kegiatan-kegiatan wihara yang misalnya beberapa hari, misalnya di wihara atau di mana, diikut sertakan. Misalnya dia nginep atau apa gitu, diikut sertakan. Biasanya kalau kegiatan-kegiatan gitu, di situ ada peraturan tuh, nggak boleh megang handphone selama kegiatan. Nanti kalau istirahat boleh megang handphone. Itu dia akan lama-lama akan kembali lagi terbiasa, dia berkurang tingkat kecanduannya. Kenapa? Faktor kebiasaan itu dibentuk dari sering dilakukan terus setiap hari. Ya, karena 3 bulan terus begitu aja, lama-lama akhirnya jadi kebiasaan, dia nggak bisa lepas. Nah itu, kalau yang sudah seperti itu pelan-pelan. Kita nggak boleh strict juga, nggak boleh langsung handphonenya kita ambil, kita nggak kasih sama sekali. Jangan. Kalau yang seperti itu malah tidak bagus. Nanti hubungan kita dengan anak jadi jauh. Tapi kita pendekatannya dengan lebih pelan-pelan. Ya, mungkin kita ajak dia kegiatan yang lain gitu ya. Nah, mungkin sekarang sih sudah jauh lebih oke ya, masih bisa diajak jalan gitu ya. Anak itu mungkin nggak di kerumunan gitu ya. Artinya apa? Bisa diajak ke kegiatan, misalnya naik sepeda keliling komplek atau apa. Nah itu seperti itu aja di ininya diakalinnya gitu supaya dia lepas sama handphonenya beberapa saat. Terus itu nanti lama-lama dia akan terbiasa, dia lepas biasa. Seperti nanti kebiasaan lagi, nanti jangan kalau misalnya lagi makan, lagi apa itu juga nggak boleh. Nah, jadi dibikin begitu. Nanti lama-lama diatur berapa jam. Syukur kalau yang belum kecanduan, syukur pada saat dibeliin itu bikin komitmen dulu. Sehari hanya boleh berapa jam gitu ya. Misalnya 4 jam atau berapa jam. Nah, seperti itu. Begitu aja Pak Swadi ya dari pengalaman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Romo. Ya, terima kasih. Romo, ini ada pertanyaan lagi Romo dari chatnya, dari chat YouTube-nya. Saya bacakan Romo ya. Ya, ini di mana nih, di chat ya? Ya, di chat saya udah baca nih. Kebenaran saya pakai laptop jadi gampang. Ini saya bacakan pertanyaannya. Kadang anak sekarang jika dinasehati suka membantah atau menjawab dengan kata-kata yang keras. Bagaimana kita sebagai orang tua yang bijaksana menghadapinya? Terima kasih. Iya Bapak Ibu, anak itu berani keras kepada kita karena biasanya, ini mohon maaf nih, karena biasanya kita pun keras kepada dia. Ngomongnya kita juga agak keras kepada dia. Jadi akhirnya itulah yang akan kembali kepada kita. Ya, ini contoh ya. Ya biasa ibu-ibu kan kalau ngomel ya, suka ngomel ya ke anak-anaknya ketimbang bapaknya ya. Nah, kalau ibu-ibu biasanya ngomongin, nasihatin tapi ngomongnya keras gitu.
Anaknya juga berani akhirnya nyautin, keras juga. Tapi kalau bapaknya yang ngomong, karena papanya nggak suka ngomel, nggak suka ini, kalau papanya ngomong sekali, jangan seperti itu, papa nggak mau tuh kayak gitu, nggak bagus. Iya pak, gini-gini. Dia nggak berani tuh. Itu makanya ada orang bilang, oh dia sama bapaknya takut, kalau sama mamanya berani gitu kan. Kalau sama bapaknya berani, sama mamanya takut gitu ya. Karena apa? Kan disitulah sebetulnya kuncinya. Awalnya kita keras gitu, bicaranya kasar, maka dia pun akan begitu dia merasa bahwa ini sudah keterlaluan, dia akan balik, dia akan meluap gitu, dia akan berani. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya anaknya sudah besar, sudah telanjur nih ya. Kalau tadi kan belum telanjur ya. Jadi kalau belum telanjur, Bu, Pak, jangan dimarahin, jangan keterlaluan ya, jangan terlalu kasar. Apalagi sampai nyebutin nama-nama hewan di taman safari, jangan ya. Nah, seperti itu. Itu udah zaman dulu itu mah ya. Kalau sekarang nggak boleh gitu ya. Kalau sekarang saya juga kalau misalnya mau ngomel sama anak saya nggak bilang, nggak marahnya kayak gimana, saya cuma bilang, wah bagus ya, bagus sekali, bagus. Padahal saya ngomongnya cuma bagus, cuma nadanya itu Pak, saya bilang, oh bagus, bagus sekali gitu ya. Dia udah takut. Padahal saya nggak ngomel pakai kata-kata, cuman saya bilang bagus gitu, bagus. Kan kalau bagus kan pujian ya. Nah, seperti itu ya, bagus, bagus. Cuman nadanya kan beda ya, kalau nada muji sama nada kita mau marah gitu kan ya. Seperti itu. Nah, itu di situ kita mainnya di situ tuh sebetulnya kalau yang baru ya. Tapi memang kalau yang untuk yang baru masih batita, bayi 3 tahun, balita, itu harus lebih tegas. Artinya gini, kalau misalnya dia habis main gitu ya, dia kan biasanya anak-anak kan belum ada kesadaran buat ngeberesin mainannya. Nah, itu kita harus tegas. Kita tuntun dia ke tempat mainannya, kemudian ada tempatnya, kita suruh dia pegang dan kita tuntun dia taruh di tempat mainannya. Maksudnya diberesin lagi. Itu harus tegas. Jadi jangan Bapak Ibu, nggak apa-apa dah Romo masih kecil ini, dia mah nggak tahu apa-apa, anak kecil, saya aja yang beresin semua. Oh jangan, itu salah. Itu salah. Justru dari kecil. Begitu dia sudah kelas 1 SD, ibu suruh beresin tuh mainan ini. Udah Pak, biarin aja nanti juga mama yang beresin gitu kan. Nanti juga dia udah tahu tuh nanti juga kalau nggak diberesin mamanya yang beresin. Dia akan tahu gitu. Gitu. Ya, Bu, Pak. Nah, maka dari itu jadi anaknya diajarin tanggung jawab dari kecil. Tapi kalau begitu pertanyaan ini sudah besar anaknya, sudah SMA, sudah SMP atau sudah dewasa gitu ya. Seperti ini. Nah, ini kita perlu bantuan dari yang di luar. Bantuan dari yang di luarnya siapa? Misalnya siapa? Empeknya misalnya. Nah, ya. Kalau orang Tangerang bilang empek ya. Kalau orang Kek bilang apaknya misalnya ya. Apaknya misalnya. Empeknya gitu ya. Atau encimnya misalnya dia takut nih ya. Atau inya minta tolong supaya dia diberi pengarahan. Karena kalau sudah istilahnya kalau orang-orang bilang, Romo itu anak sama bapak udah ciong dah. Pokoknya kalau udah ngomong aja pasti ribut gitu ya. Mama sama anak udah ciong. Kalau ngomong dikit aja udah ribut gitu. Nah itu kalau seperti itu. Pasti begitu yang satu mau ngomong nasehatin, yang satu udah pikirannya udah jelek, negatif. Udah istilahnya udah menolak dulu ya. Begitu. Udah menolak dulu. Tapi kalau yang ngomong, yang bicara ini, yang nasehatin ini orang yang dia segan, orang yang dia hormati, dia pasti dengar. Biasanya begitu. Ya, biasanya seperti itu. Dulu seringkali waktu saya masih jadi guru, kepala sekolah gitu ya, begini-begini. Nah, saya biasanya tuh pendekatan ke anaknya. Saya panggil, terus saya bilang ke anak, kamu di rumah kegiatannya apa? Dia kan cerita tuh gini-gini ini. Mama sering ngomel ya. Kamu pasti sebel kan kalau mama ngomel. Iya Pak, dia curhat kan. Ini versi anaknya kan dia curhat tuh. Nah, terus baru saya bilangin, ya boleh gitu kan. Kalau aja udah nggak usah lalu ambil latih. Di pelan-pelan. Memang merubah karakter susah nih Pak kalau sudah besar. Ibaratnya pohon Pak. Pohon kalau masih kecil masih tunas bisa dikepang. Bapak Ibu pernah lihat pohon dikepang, Bu? Pacira ya, dikepang bisa ya, begitu gede dia udah kekepang tuh pohonnya jadi kepang tuh. Itu karena apa? Dari kecil dia sudah dikepang. Tapi begitu pohonnya sudah besar, dikepang
Coba deh Bapak Ibu, pohon udah gede Ibu kepang. Ngelawan nggak kira-kira? Berbalik Bu, bisa nyabet Ibu Bapak gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini perumpamaan yang sangat bagus nih gitu kan. Nah, makanya kalau yang seperti itu Pak atau Ibu Lina nih ya, yang nanya Ibu Lina, yang seperti itu Bu Lina, kita minta tolong ada orang yang dia segani gitu. Nah, untuk membantu mengarahkan dia, menasihati dia. Seperti itu ya. Syukur kalau misalnya kebenaran saya ceramah, suruh ikut gitu, dengerin. Karena kalau saya ceramah itu biasanya kena buat ya, saya selalu kayak sifatnya parenting, kehidupan sehari-hari aja. Saya nggak bisa ceramah kayak romo-romo yang lain, rama-rama yang lain, pinter-pinter. Kalau saya nggak bisa seperti itu gitu ya. Saya hanya kehidupan sehari-hari ya, untuk parenting saja ya. Terima kasih. Itu Bu Lina jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo atas jawabannya. Ada lupa yang ingin bertanya lagi? Silakan. Waduh, kasih. Saya ucapkan terima kasih Romo Rudi. Oh iya, sama-sama. Ya, Romo, ya. Buat Ya. semuanya. Saya Ya. berterima kasih aja. Ya Pak Ya, Daniel, Romo. silakan Pak Daniel. Ya, Romo. Ya. Bagaimana? Sudah cukup? Oke, tidak ada pertanyaan lagi untuk hari ini. Mungkin sharing dengan Romo semoga dapat kita renungkan dan dapat kita praktekkan sehari-hari. Terima kasih ya Romo. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Saya boleh pamit ya. Silakan Romo. Ya, Terima ya. kasih banyak. Ya, makasih Romo Rudi. Sama-sama, Romo.